Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kisah nyata bahwa besok orang tua akan mendapat kemuliaan, keagungan di akhirat gara-gara anaknya waktu di dunia melaksanakan maulidi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan maulid yang sudah menjadi tradisi amalia ahli sunnah wal jamaah. Hal ini saya ambil dari kitab Targhibul Mushtaqin Syarah Mandumatul Barzanji. Jadi syarahnya Barzanji, nama kitabnya Targhibul Mushtaqin halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdullah bin Isa mengatakan Al-Ansari, yang beliau termasuk sahabat Ansor, mengatakan kanat bijiwari, saya mempunyai tetangga imra'atun sholihatun, wanita yang solehah. Kata beliau, Abdullah bin Isa, sahabat Ansor, beliau mengatakan, saya punya tetangga perempuan yang solehah, walaha waladun soleh, dan tetangga tadi, perempuan tadi mempunyai anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang senang beramal soleh. Fakanat fakiratan, dan wanita tadi kenyataannya adalah wanita fakir, wanita yang miskin, wanita yang tidak mempunyai apa-apa. Dikatakan la syai'a laha illa dinarun wahid. La syai'a laha, wanita itu tidak mempunyai sesuatu illa dinar wahid, kecuali satu dinar. Satu dinar itu wanita itu memperoleh min samani ghazliha, dari hasil tenunannya. Jadi penjualan tenunnya, wanita itu menghasilkan uang yang sebanyak satu dinar. Famatat, di kemudian hari wanita itu meninggal. Wa kana dzalikal waladu yaqul, dan anak tadi mengatakan hadza min samani ghazli ummi, bahwa uang satu dinar ini adalah hasil jerih payah, hasil usaha dari tenunan ibuku. Wallahi, bersumpah anak tadi, wallahi demi Allah Ta'ala, la asrifuhu illa fi amril akhirati, uang satu dinar ini saya tidak akan menggunakan, saya tidak akan membelanjakan kecuali dalam masalah urusan akhirat. Selanjutnya wa kharajah dzata yaumin, wa kharaja, dan anak tadi keluar dzata yaumin, di satu hari keluar dalam rangka fi hajatin lahu, karena ada kebutuhan, keluar rumah karena ada kebutuhan. Terus famarrah biqaumin, ternyata lewat dan menemukan sebuah kelompok kaum, yang mana kaum itu yaqra'unal Qur'an, semuanya membaca Al-Quran. Kalau di daerah kita baca Yasin, mungkin Tabarak, Waqiah, atau surah-surah lainnya, khatmil Quran. Semuanya membaca Al-Quran. Wa amilu maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perkumpulan kaum tadi mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan ketepatan fi Rabi'il Awwali, ini ketepatan pada bulan Rabiul Awal. Sebagaimana tradisi di Indonesia, khususnya di tanah Jawa atau yang lainnya. Jadi setiap bulan Maulid mengadakan Maulidur Rasul di rumah. Setiap rumah mengadakan Maulid. Kalau di daerah Madura itu setiap rumah mengadakan Maulid. Ada yang tidak di setiap rumah, tapi di musola-musola, masjid-masjid. Selanjutnya fajalasa indahum wa sami'a dzalik, Fajalasah dan anak tadi duduk indahum bersama mereka.
bersama sekelompok kaum yang sedang mengadakan maulid yang di dalamnya membaca Al-Quran, khatmil Quran, yang di dalamnya membaca sholawat, membaca tentang sirah an-nabawiyah, yang di dalamnya menganjurkan tentang hal-hal kebaikan. Wasami'a dzalik, anak ini mendengarkan. Terus summa nama fi lailatihi summa nama. Kemudian anak itu tidur fi lailatihi, di satu malam. Fara'a fi manamihi, ternyata anak ini bermimpi. Isi mimpinya ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan kiamat sudah tiba. Jadi anak ini ketika tidur mimpi seakan-akan kiamat sudah tiba. Wa ka'anna munadiyan yunadi, dan dalam mimpi itu ada sebuah panggilan yang suara itu mengatakan ay fulanun bin fulanin yadhkuru jama'atan. Mana seseorang yang orang tadi sering memanggil sebuah golongan. Fasaqahum ilal jannah, dan orang tadi atau suara tadi menggiring kaum itu untuk masuk surga. Wadzalika syab mahum, dan anak ini termasuk dari golongan kaum itu dikarenakan anak ini termasuk yang mujalasah, yang duduk bareng dengan golongan tadi yang membaca Al-Quran, golongan tadi yang mendengarkan tentang sholawatun Nabi, golongan tadi yang mengadakan tentang masalah maulidur Rasul. Terus waqala al-munadi, orang yang manggil tadi mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala likulli minkum qasran, Allah Ta'ala menjadikan sebuah istana, sebuah villa, bangunan yang sangat besar untuk masing-masing kalian semua. Masing-masing kalian semua yang mendengarkan tentang khatmil Quran, membaca khatmil Quran, terus mendengarkan tentang sirah an-nabawiyah, terus fil jannah, yang villa itu, istana itu berada dalam surga. Fadakhalah dzalika syab, maka pemuda tadi atau anak tadi yang sedang mimpi masuk qasron, masuk di sebuah istana atau villa, lam yara ahsan minhu, yang mana tidak ada yang lebih baik daripada villa tadi, tidak ada yang lebih baik daripada istana tadi. Wal hurul ain, dan bidadari fihi, di villa tadi, kasiratun, itu sangat banyak. Jadi di villa itu sangat banyak ada bidadarinya. Wa ala abwabihi khuddamun, dan di setiap masing-masing pintu itu ada yang jaga, ada penjaganya. Kalau bahasa kita ada satpam atau security-nya. Wa baqil qusur altaf minal qasril ladzi dakhala fih, dan masih ada masih ada villa yang mana villa ini lebih baik, lebih lembut daripada villa-villa yang dimasuki tadi. Fa arada duhul, dan pemuda yang bermimpi ini ingin memasuki villa yang satu ini. Falamma hamma biduhul, ketika dia ingin memasuki villa ini, qala lahul khadim, maka satpam tadi atau security tadi mengatakan pada pemuda tadi, laisa hadza lakah, kamu tidak berhak memasuki villa ini. Jadi satpam tadi mengatakan kamu tidak berhak memasuki villa ini. Wa innama huwa, karena villa ini untuk liman, bagi seseorang amilah yang mengadakan maulidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengadakan maulid. Jadi villa ini yang satu ini khusus bagi seseorang yang mengadakan maulid, yang mengundang orang banyak, mengundang tetangganya, temannya, keluarganya untuk membaca sholawat, untuk mendengarkan tentang sirah an-nabawiyah, tentang sejarah Nabi, untuk membaca Al-Quran. Jadi intinya sahibul bait,
yang punya rumah, yang punya acara. Terus selanjutnya falamma asbaha dzalika syab. Kemudian pemuda ini yang mimpi tadi ketika bangun tidur dan memasuki waktu subuh, syarafa dzalika dinar alladzi ala maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka uang yang dia miliki semata-mata warisan atau harta peninggalan dari ibunya digunakan untuk mengadakan maulid. Uang yang dia miliki digunakan untuk mengadakan maulid, terus mengundang orang banyak. Kenapa? Dikarenakan farhan biru'yahu, karena merasa bahagia, karena merasa senang dengan mimpi tadi. Setelah itu wajama'al fuqara, dan mengumpulkan orang-orang fakir, semuanya diundang. Yadhkuruna Allah Ta'ala, dengan tujuan orang yang diundang tadi biar zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqra'unal Qur'an, dan juga dengan tujuan orang-orang yang diundang itu untuk membaca Al-Qur'an. Wa maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan tujuan semua orang yang diundang itu dengan tujuan biar membaca maulid Nabi. Wa qassa 'alal jamaah, dan pemuda ini yang punya acara maulid ini menceritakan kepada orang-orang yang hadir, menceritakan ru'yahu, tentang mimpinya. Diceritakan bahwa satu ketika dia ingin memasuki sebuah villa tadi, villa yang satu ini nggak boleh, karena yang villa ini khusus bagi orang-orang yang mengadakan maulid. Adapun orang-orang yang hadir mendapat villa yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan mimpinya. Oleh karena itu fafarihu bidzalik, maka para jamaah, orang-orang yang hadir itu semuanya bahagia. Wa nazarah, dan anak ini, pemuda ini nazar alla yaqta maulidan nabi, alla yaqta'ah maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam madama hayyan. Jadi pemuda ini punya nazar selama dia masih hidup maka tidak akan putus-putus mau mengadakan maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam selama masih hidup. Nah, terus selanjutnya karena pemuda ini sudah mengadakan maulid, sudah mengundang tetangganya, semuanya diundang dengan tujuan membaca Al-Quran, dengan tujuan membaca maulidun Nabi. Diundang, akhirnya summa namah. Pemuda ini tidur kembali, ternyata faro'a ummahu fil manam. Dalam tidurnya dia mimpi ibunya. Saya ulangi lagi, ketika pemuda ini tidur, dalam tidurnya dia mimpi ibunya. Mimpi fi hayatin hasanatin, bahwa ibunya itu dalam keadaan yang sangat baik. Wa fi hulalil min hulalil jannah, dan juga ibunya itu memakai perhiasan daripada beberapa perhiasan surga. Walaha raihatul jannah, dan juga ibunya itu mencium atau memiliki bau surga. Wa qabbalah yadaha, wa qabbalah, dan anak ini, pemuda ini mencium yadaha, tangan ibunya dicium. Wa hiya qabbalat ra'sahu, begitu juga ibunya mencium kepala anaknya. Maklum, antara anak dengan ibu terpisah dengan waktu yang sangat lama, mesti merasa kangen. Yang anak itu karena merasa takdim, memuliakan ibunya, maka ibunya itu dicium tangannya. Yang ibunya mencium kepala anaknya. Waqalat, dan ibu tadi mengatakan jazakallahu khairan ya waladi jazakah. Jazakallahu, semoga Allah telah membalasmu, khairan, membalas kebaikan, ya waladi, wahai anakku. Laqad atani malakun, dikarenakan malaikat mendatangiku,
wa a'tani hadhil hulalah, dan malaikat memberiku ini semua perhiasan, kata ibunya. Jadi malaikat memberiku semua perhiasan ini. Faqala laha, kemudian anak itu bertanya kepada ibunya, min ainah laki hadhil karamah, wahai ibuku, min ainah laki, engkau mendapat dari mana hadhil karamatu, kemuliaan ini? Faqalat, maka ibunya menjawab, li'annaka qad sona'ta, wahai anakku, dikarenakan engkau mengadakan maulid qad sona'ta bid dinar alladzi warasathu minni, alladzi warastahu minni, maulida sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, dikarenakan engkau mengadakan maulid dengan uang yang saya wariskan itu, uang yang 1 dinar yang saya hasilkan dengan jerih payah itu dengan cara usaha nenon, dan uang itu engkau gunakan untuk mengadakan maulid, kata ibunya. Jadi wahada, kemuliaan ini, jazaa'u man azzamah nabiyahu wa amila maulidahu. Kemuliaan yang seperti ini adalah balasan bagi seseorang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amilah maulidahu, dan juga mengadakan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin ada yang kurang puas, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Jadi sebenarnya di sini maulid itu hukumnya ya tidak wajib, akan tetapi kalau dia sampai nadar, sebagaimana pemuda tadi, wa nadzaruh an la yaqta'ah madam hayyan, selama dia hidup nadar untuk mengadakan maulid, maka maulid itu menjadi wajib. Jadi memang hukumnya sunnah dan dianjurkan, akan tetapi kita sebagai umatnya kita harus mengagungkan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan ditanyakan di channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.